Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 5 Sekolah Dasar. Halaman 216 sampai dengan 221 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-8, yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, kemudian perhatikan pada halaman 216. Kosakata baru. Tsunami adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Puting beliung adalah angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan tinggi. Badai adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Selanjutnya pada halaman 217 pada bagian Mari Mencari Tahu. Ini adalah simulasi gempa bumi. Saat gempa, kira-kira apa yang terjadi di dalam bumi? Kita akan mencari tahu mengapa bisa terjadi peristiwa gempa bumi dengan membuat sebuah simulasi. Alat dan bahannya adalah yang pertama buku dan alat tulis. Yang kedua wadah berbentuk persegi panjang, misalnya kardus bekas. Yang ketiga 2 buah kain yang panjangnya melebihi wadah. Yang keempat tanah. Dan yang kelima rumah-rumahan yang bisa terbuat dari kertas atau kardus bekas. Langkah percobaannya. Yang pertama, guru kalian akan membagi kelompok yang terdiri atas 2 orang. Yang kedua, letakkan 2 kain di dalam wadah. Pastikan ada sisa kain yang berada di luar wadah. Yang ketiga, isi wadah dengan tanah sehingga menutupi kain. Yang keempat, letakkan rumah yang sudah dibuat di atas kain. Pastikan posisi rumah tegak dan menyebar di setiap bagian tanah. Yang kelima, 2 orang berhadapan-hadapan dengan memegang masing-masing 1 kain yang berada di luar wadah. Yang keenam, mulai tarik kain secara perlahan, perhatikan apa yang terjadi pada rumah. Kemudian yang ketujuh, sekarang tarik kain lebih kencang bersama-sama. Perhatikan lagi apa yang terjadi pada rumah. Selanjutnya adalah yang ke-8, coba jawab pertanyaan berikut di buku tugas. Ini adalah menjawab apa yang diperoleh dari hasil percobaan. Yang A, apa yang terjadi ketika kain ditarik secara perlahan? Maka pembahasannya adalah tanah akan bergoncang dan rumah mulai roboh. Yang B, apa yang terjadi ketika kain ditarik dengan kencang? Maka pembahasannya adalah tanah bergoncang lebih keras dan semua rumah roboh. Kemudian yang C, bagaimana posisi rumah ketika kain ditarik? Maka pembahasannya adalah ada rumah yang roboh. Jadi ketika kain mulai ditarik, maka ada rumah yang roboh dan ada juga yang belum roboh. Selanjutnya pada halaman 218. Bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Contoh,
Peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam diantaranya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Perhatikan pada bagian kosakata baru. Lempeng adalah bagian kulit bumi dengan ketebalan antara 50 sampai 250 km. Tektonik adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan. Selanjutnya pada halaman 220 pada bagian mari refleksikan. Yang pertama, apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Maka pembahasannya adalah peristiwa alam akan berubah menjadi bencana alam jika membawa kerugian bagi manusia. Kemudian, apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Maka pembahasannya adalah peristiwa alam yang termasuk bencana alam, berarti ini membawa kerugian pada manusia, yaitu gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, angin puting beliung, angin topan, kekeringan, tanah longsor, dan badai. Nomor 3. Mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi? Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi, karena letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia adalah korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian soal yang kelima, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam? Jadi hal yang bisa dilakukan apabila untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam adalah dengan menggalang bantuan. Kemudian bisa juga mengirimkan makanan. Atau bisa juga yang dilakukan adalah memberikan semangat atau menanyakan kabar atau keadaan korban. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5 SD halaman 216 sampai 221. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.